Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Meja Lipat, mengenal pajak lebih tepat bersama kami, tim penyuluh KPP LTO 3. Perkenalkan, nama saya Kelvin Valenzuela dan alhamdulillah sebelah saya sudah ada Bapak Dadang Basuni. Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Mas Calvin. Jadi narasumber kita Bapak Dadang Basuni ini, beliau adalah ketua tim penyuluh di KPP LTO 3. Jadi kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Oke, Pak Dadang, kelihatannya seger banget Pak hari ini. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah Mas Calvin. Pak Dadang, kita hari ini mau ngobrolin soal Undang-Undang KPP Klaster KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan yang sepertinya sudah mulai berjalan Pak ya? Betul. Pak Dadang, sebetulnya isu-isu utama apa saja yang menjadi sorotan di Undang-Undang KPP yang mungkin kawan-kawan pajak bisa antisipasi? Baik, terima kasih Mas Calvin. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Jumpa lagi dengan kami tim penyuluh di KPP LTO 3 yang pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbincang mengenai Undang-Undang HPP yang sudah diberlakukan sejak tanggal 27 Oktober tahun 2021. Khusus untuk klaster KUP, jadi ada 5 isu perubahan Mas Calvin ya. Yang pertama itu terkait dengan dijadikannya NIK sebagai NPWP. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sanksi pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengajuan upaya hukum. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pajak internasional. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan kuasa wajib pajak. Dan yang kelima adalah terkait dengan kewenangan penyidik pada saat dilakukan penyidikan gitu. Wah, lumayan banyak juga Pak ya? Ya, lumayan. Kalau di berita tuh Pak, saya lihat baca-baca di berita, termasuk masuk TV juga tuh, bahwa viral. Betul nggak sih Pak, katanya NIK itu akan digunakan sebagai pengganti dari NPWP. Dan kabarnya, kalau yang kami tahu itu, katanya nanti setiap penduduk Indonesia baru lahir punya NIK nanti langsung jadi wajib pajak. Apa betul Pak? Jadi memang secara konsep aturan itu kan semua warga negara Indonesia ya itu pada prinsipnya adalah wajib pajak karena penerimaan pajak ini berasal dari kontribusi seluruh rakyat Indonesia. Maka jadi wajar apabila seluruh rakyat Indonesia ini memiliki NPWP gitu kan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak itu sedang berusaha untuk melakukan integrasi data itu antara NPWP yang sudah berjalan ini dengan data kependudukan yang nantinya data kependudukan ini bisa kita gunakan sebagai NPWP. Namun demikian tidak serta-merta setiap warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan juga nanti akan dijadikan NPWP itu serta-merta wajib membayar pajak gitu. Karena untuk bisa membayar pajak, untuk membayar pajak itu harus dilihat dulu apakah dia memiliki penghasilan atau tidak gitu kan. Kalau misalnya dia memiliki penghasilan, apakah penghasilannya itu di atas PTKP atau di bawah PTKP gitu. Kalau misalnya dia seorang pengusaha kecil, itu juga ada batasan omsetnya gitu. Batasan omsetnya itu tidak lebih dari 500 juta gitu. Jadi tidak serta-merta Pak ya? Betul. Masih ada syarat-syarat lainnya termasuk dilihat penghasilannya juga ya? Betul, Mas Calvin. Mantap sekali. Sebentar ya Pak Dadang, saya lihat dulu. Udah ditelepon Mas Edi nih kayaknya. Iya. Oke, Lanjut. lanjut. Udah ditelepon Mas Edi. 2 isu aja. Baik, itu berarti berarti tadi terkait dengan NIK Pak ya? Betul. Terkait dengan kuasa Pak tadi, kuasa wajib pajak. Jadi ketika wajib pajak memilih untuk mendelegasikan kewajiban atau mewakilkan ya Pak ya, lebih tepatnya ya. Itu apa perubahannya Pak? Baik. Untuk kuasa wajib pajak ini juga salah satu isu yang ada perubahan dalam Undang-Undang KUP ini. Jadi dalam Undang-Undang yang KUP yang lama itu memang seorang kuasa wajib pajak itu lebih sempit cakupannya, artinya lebih lebih menuju kepada satu profesi saja, misalnya satu profesi konsultan pajak gitu ya. Betul. Nah,
untuk perubahan KUP yang sekarang yang diatur dalam Undang-Undang HPP ini itu membuka gitu ya, membuka jadi siapapun bisa bertindak sebagai seorang kuasa wajib pajak. Akan tetapi ada satu syaratnya. Kuasa wajib pajak itu harus memiliki kompetensi di bidang perpajakan gitu ya. Atau misalnya gitu ya, bisa juga seorang kuasa wajib pajak dia itu tidak memiliki kompetensi, hanya saja yang bisa dia wakili adalah keluarga dalam hubungan saudara, gitu ya. Baik 1 derajat atau 2 derajat ke atas, 2 derajat ke bawah, atau 2 derajat ke samping atau saudara semenda gitu, Mbak. Jelas sekali. Artinya di sini dibuka ruang kemungkinan bagi keluarga untuk mewakili keluarga lainnya seperti itu ya, menjadi wajib pajak. Baik, terkait tadi dengan sanksi pemeriksaan Pak ya, sempat disinggung ya. Betul. Bagaimana tuh Pak? Nah ini jadi sanksi pemeriksaan juga terdapat perubahan nih Mas Calvin gitu ya. Jadi sanksi pemeriksaan itu mengalami penurunan Mas Calvin ya. Jadi apabila wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa wajib pajak tersebut terdapat jumlah pajak penghasilan yang belum dibayar, maka dalam Undang-Undang KUP yang lama itu akan dikenakan sanksi 50%. Tapi dalam Undang-Undang HPP yang sekarang itu sanksinya berdasarkan suku bunga acuan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, kemudian ditambah faktor penyesuaian atau uplift faktor sebesar 20% dan dikenakan maksimal 24 bulan seperti itu. Artinya lebih adil Pak ya, karena jumlah tarifnya mengikuti pergerakan atau dinamis dari suku bunga acuan tadi ya. Betul. Ada pula nanti kalau misalnya pengajuan keberatan, banding dan atau peninjauan kembali, itu juga ada penurunan tarif Mas Calvin. Apabila wajib pajak ditolak keberatannya, itu biasanya dikenakan sanksi sebesar 50%. Namun dalam Undang-Undang HPP yang baru ini itu tarifnya diturunkan menjadi 30%. Baik, nggak lengkap rasanya tahun pajak kalau sudah bicara soal pemeriksaan, kita nggak bahas soal penyidikan. Nah, penyidikan, oke. Apa saja nih Pak yang menjadi isu? Baik, terkait dengan ketentuan di bidang penyidikan, jadi dalam Undang-Undang HPP ini juga terdapat perubahan, Mas Calvin. Jadi seorang penyidik itu dalam tahap penyidikan itu diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset terhadap wajib pajak yang sedang disidik, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam Undang-Undang HPP ini itu juga diatur. Jadi pada prinsipnya Undang-Undang HPP ini lebih mengutamakan untuk pemulihan kerugian negara. Jadi wajib pajak yang dalam proses penyidikan atau dalam proses tindak pidana perpajakan yang terkait dengan tindak pidana perpajakan, itu yang lebih diutamakan adalah pemulihan kerugian negara. Jadi wajib pajak pada saat nanti tahap persidangan pun masih diberikan kesempatan untuk membayar jumlah pajak yang terhutang berikut sanksinya gitu. Jadi kita lebih benar-benar memprioritaskan bagaimana caranya agar penerimaan pajak itu atau wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya daripada kita harus mempidanakan wajib pajak. Betul gitu. Atau bahasa hukumnya mungkin ultimum remedium itu Pak ya? Ultimum remedium, seperti itu. Betul. Oke. Ada lagi Pak Dadang yang ingin disampaikan? Kata penutup mungkin? Baik, dalam Undang-Undang KUP sebenarnya juga ada satu amanat undang-undang juga, Undang-Undang HPP ya. Iya. Ada juga satu amanat undang-undang yang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan program pengungkapan sukarela gitu, atau yang disingkat dengan PPS. Nah, ini nanti diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan ya dengan cara mengungkapkan jumlah harta yang belum diungkap sebelumnya dalam SPT tahunan. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi wajib pajak gitu ya. Seperti itu Mas Calvin. Siap. Oke, baik.
Nggak lengkap rasanya kawan pajak kalau sudah bicara soal pemeriksaan, kita nggak bahas soal penyidikan. Nah, Penyidikan, oke. apa saja nih Pak yang menjadi isu? Baik, terkait dengan ketentuan di bidang penyidikan, jadi dalam Undang-Undang HPP ini juga terdapat perubahan, Mas Calvin. Ya. Jadi seorang penyidik itu dalam tahap penyidikan itu diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset terhadap wajib pajak yang sedang disidik, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam Undang-Undang HPP ini itu juga diatur. Jadi pada prinsipnya Undang-Undang HPP ini lebih mengutamakan untuk pemulihan kerugian negara. Jadi wajib pajak yang dalam proses penyidikan atau dalam proses tindak pidana perpajakan yang terkait dengan tindak pidana perpajakan, itu yang lebih diutamakan adalah pemulihan kerugian negara. Jadi wajib pajak pada saat nanti tahap persidangan pun masih diberikan kesempatan untuk membayar jumlah pajak yang terhutang berikut sanksinya gitu. Jadi kita lebih benar-benar memprioritaskan bagaimana caranya agar penerimaan pajak itu atau wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya daripada kita harus Mempidanakan wajib pajak. Betul gitu. Atau bahasa hukumnya mungkin ultimum remedium itu Pak ya? Ultimum remedium seperti itu. Betul. Tapi, oke. Ada lagi Pak Dadang yang ingin disampaikan? Kata penutup mungkin? Baik, dalam Undang-Undang KUP sebenarnya juga ada satu ini nih, amanat undang-undang juga, Undang-Undang HPP ya. Iya. Ada juga satu amanat undang-undang yang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan program pengungkapan sukarela gitu, atau yang disingkat dengan PPS. Nah, ini nanti diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan ya dengan cara mengungkapkan jumlah harta yang belum diungkap sebelumnya dalam SPT tahunan. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi wajib pajak gitu ya. Seperti itu Mas Calvin. Siap. Oke, baik. Nggak lengkap rasanya kawan pajak kalau sudah bicara soal pemeriksaan, kita nggak bahas soal penyidikan. Nah, Penyidikan, oke. Apa saja nih Pak yang menjadi isu? Baik, terkait dengan ketentuan di bidang penyidikan, jadi dalam Undang-Undang HPP ini juga terdapat perubahan, Mas Calvin. Ya. Jadi seorang penyidik itu dalam tahap penyidikan itu diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset terhadap wajib pajak yang sedang disidik, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam Undang-Undang HPP ini itu juga diatur. Jadi pada prinsipnya Undang-Undang HPP ini lebih mengutamakan untuk pemulihan kerugian negara. Jadi wajib pajak yang dalam proses penyidikan atau dalam proses tindak pidana perpajakan yang terkait dengan tindak pidana perpajakan, itu yang lebih diutamakan adalah pemulihan kerugian negara. Jadi wajib pajak pada saat nanti tahap persidangan pun masih diberikan kesempatan untuk membayar jumlah pajak yang terhutang berikut sanksinya gitu. Jadi kita lebih benar-benar memprioritaskan bagaimana caranya agar penerimaan pajak itu atau wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya daripada kita harus Mempidanakan wajib pajak. Betul gitu. Atau bahasa hukumnya mungkin ultimum remedium itu Pak ya? Ultimum remedium seperti itu. Betul. Tapi, ya. Oke. Ada lagi Pak Dadang yang ingin disampaikan? Kata penutup mungkin? Baik, dalam Undang-Undang KUP sebenarnya juga ada satu ini nih, amanat undang-undang juga, Undang-Undang HPP ya. Iya. Ada juga satu amanat undang-undang yang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan program pengungkapan sukarela gitu, atau yang disingkat dengan PPS. Nah, ini nanti diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan ya dengan cara mengungkapkan jumlah harta yang belum diungkap sebelumnya dalam SPT tahunan. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi wajib pajak gitu ya. Seperti itu Mas Calvin. Siap.
Oke, baik. Nggak lengkap rasanya kawan pajak kalau sudah bicara soal pemeriksaan, kita nggak bahas soal penyidikan. Nah, Penyidikan, oke. apa saja nih Pak yang menjadi isu? Baik, terkait dengan ketentuan di bidang penyidikan, jadi dalam Undang-Undang HPP ini juga terdapat perubahan, Mas Calvin. Ya. Jadi seorang penyidik itu dalam tahap penyidikan itu diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset terhadap wajib pajak yang sedang disidik, gitu ya. Nah, kemudian juga dalam Undang-Undang HPP ini itu juga diatur. Jadi pada prinsipnya Undang-Undang HPP ini lebih mengutamakan untuk pemulihan kerugian negara. Jadi wajib pajak yang dalam proses penyidikan atau dalam proses tindak pidana perpajakan yang terkait dengan tindak pidana perpajakan, itu yang lebih diutamakan adalah pemulihan kerugian negara. Jadi wajib pajak pada saat nanti tahap persidangan pun masih diberikan kesempatan untuk membayar jumlah pajak yang terhutang berikut sanksinya gitu. Jadi kita lebih benar-benar memprioritaskan bagaimana caranya agar penerimaan pajak itu atau wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya daripada kita harus Mempidanakan wajib pajak. Betul gitu. Atau bahasa hukumnya mungkin ultimum remedium itu Pak ya? Ultimum remedium seperti itu. Betul. Tapi, oke. Ada lagi Pak Dadang yang ingin disampaikan? Kata penutup mungkin? Baik, dalam Undang-Undang KUP sebenarnya juga ada satu ini nih, amanat undang-undang juga, Undang-Undang HPP ya. Iya. Ada juga satu amanat undang-undang yang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan program pengungkapan sukarela gitu, atau yang disingkat dengan PPS. Nah, ini nanti diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pelaporan ya dengan cara mengungkapkan jumlah harta yang belum diungkap sebelumnya dalam SPT tahunan. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi wajib pajak gitu ya. Seperti itu Mas Calvin. Siap. Baik, teman-teman pasti penasaran apa itu PPS dan bagaimana manfaat serta keuntungan apa saja yang bisa kita ikuti dengan mengikuti program pengukuhan sukarela. Jangan khawatir, tunggu podcast kami berikutnya. Nanti kita akan coba ulas mengenai PPS. Betul ya Pak Dadang? Insya Allah Mas Calvin. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak Pak Dadang. Sama-sama Mas Calvin. Iya, dan jangan lupa stay tune di channel kami dan nantikan produksi dari video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam sehat, pajak kuat, Indonesia maju. Ciao.